Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua ya anak-anak. Kita kembali lagi belajar materi sejarah peminatan kelas 12 dan kita masuk ke bab baru tentang perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta dampaknya bagi kehidupan manusia khususnya di era globalisasi. Nah, bidang iptek apa aja sih yang kita pelajari kali ini? Ada bidang teknologi luar angkasa, teknologi persenjataan, teknologi komunikasi dan informasi, terus teknologi transportasi. Nah, kita akan bahas dulu di video ini tentang teknologi luar angkasa dan persenjataan. Oke. Dalam perkembangan teknologi luar angkasa ini terjadi perlombaan peluncuran berbagai satelit dan misi luar angkasa dari dua negara adikuasa pasca Perang Dunia II, yaitu Amerika Serikat dengan blok baratnya dan Uni Soviet dengan blok timurnya. Dan peluncuran satelit pertama kali dilakukan atau dipelopori oleh Uni Soviet. Ketika tanggal 4 Oktober 1997, Uni Soviet berhasil meluncurkan satelit Sputnik 1 hingga nantinya akan berkelanjutan disusul misi-misi luar angkasa berikutnya. Dan kemudian Uni Soviet pada tanggal 3 November, masih di tahun yang sama, berhasil meluncurkan Sputnik 2 dengan awak pertamanya makhluk hidup, yaitu seekor anjing bernama Laika. Itu. Nah, kemudian Amerika tidak mau kalah. Amerika meluncurkan misi Explorer 1 pada tanggal 31 Januari 1998. Disusul lagi oleh Uni Soviet ketika meluncurkan Sputnik 3 tanggal 15 Mei 1958. Dan Sputnik 3 itu kemudian menginspirasi lagi Uni Soviet untuk meluncurkan Lunik 3 atau Luna 3, merupakan suatu satelit yang dapat mengelilingi bumi dan bulan pada tanggal 4 Juli 1959. Oke, dalam perkembangan teknologi luar angkasa ini perlu diingat juga beberapa momen penting, antara lain penjelajahan manusia ke luar angkasa. Dimulai dari kosmonot pertama yang berhasil pergi ke luar angkasa, yaitu Yuri Gagarin di tahun 1961. Dia kosmonot dari Uni Soviet ya. Terus ada lagi disusul dengan meluncurnya astronot dari Amerika Serikat pada tahun 1962, yaitu John Hesser Glenn. Nah, dia menjadi manusia pertama yang mengorbit bumi atau yang mengelilingi bumi ya dengan pesawat ulang-alik. Dan di tahun 1969, suatu lompatan besar bagi manusia ketika Neil Armstrong berhasil mendarat pertama kali di bulan pada tahun 1969. Lalu bagaimana perkembangan teknologi luar angkasa di Indonesia? Nah, peluncuran satelit pertama yang dimiliki bangsa Indonesia yaitu bernama satelit Palapa A1 pada tanggal 8 Juli 1976. Satelit ini nanti berfungsi sebagai sarana telekomunikasi, televisi, dan radio serta telepon. Kemudian satelit berikutnya peluncuran satelit Palapa B2 pada tanggal 19 Juni 1983. Nah, pernah gak sih Indonesia mengirimkan angkasawannya atau angkasawatinya ke luar angkasa? Ternyata di tahun 80-an pernah terjadi upaya untuk meluncurkan manusia Indonesia ya ke luar angkasa. Kita mungkin akan mengenal tokoh yang bernama Pratama Sudarmono. Dia angkasawati dari Indonesia atau astronot dari Indonesia yang berencana ke luar angkasa. Namun beliau ini gagal berangkat dalam misi itu karena pesawat yang nantinya akan dia tumpangi, yaitu nanti pesawat bertipe Challenger, mengalami kecelakaan di tanggal 28 Januari 1986. Nah, pesawat itu kecelakaan ketika sedang diuji coba. Tapi Ibu Pratiwi ini belum sempat menggunakannya ya. Jadi Ibu Pratiwi itu gagal berangkat bukan karena beliau kena kecelakaan itu, tapi karena beliau itu belum sempat menggunakan pesawat itu, tapi pesawat itu sudah rusak akibat kecelakaan. Nah, perkembangan teknologi luar angkasa ternyata menimbulkan dampak yang bermacam-macam, antara lain adanya SKSD, sistem komunikasi satelit domestik untuk komunikasi antar daerah dan antar negara. Bisa telepon,
terus internet dan sebagainya. Nah, ini juga membantu sambungan telepon, TV, radio, fax, mail, internet dengan media satelit. Gitu. Dan ada lagi melacak bentuk muka bumi dan mengembangkan peta dengan foto satelit. GPS menjadi salah satu contoh dampak dari perkembangan teknologi luar angkasa. Global Positioning System. Jadi ada satelit yang memantau bentuk bumi kita, bahkan dia bisa melacak gambar-gambar bentuk permukaan bumi dan berupa peta ya, Google Maps nantinya. Contohnya seperti itu. Oke, setelah teknologi luar angkasa kita akan membahas tentang teknologi persenjataan. Di teknologi persenjataan ini merupakan salah satu medan tempur dalam Perang Dingin yang melibatkan Amerika Serikat mewakili blok barat yang liberal dan Uni Soviet dari blok timur yang komunis. Nah, jadi dua blok kekuatan ini nantinya saling bersaing, khususnya dalam bidang teknologi persenjataan. Apa aja teknologinya? Yaitu bom atom, senjata nuklir, rudal, dan laser. Kita bahas satu-satu. Bom atom. Bom atom merupakan buah pemikiran dari berbagai fisikawan dan ahli teknologi perboman ya istilahnya. Ini proyek yang dilakukan menjelang ketika kurun Perang Dunia II ini, menjelang akhir ya, dari tahun 42 sampai 49, Amerika Serikat dan Inggris. Nah, tujuan proyek Manhattan ini adalah membangun pesawat terbang, persenjataan konvensional, pengembangan bom atom, transportasi alat berat untuk perang. Jadi tujuan Manhattan Project ini tidak lain untuk menunjang infrastruktur perang ya, Perang Dunia II gitu. Dan pimpinan proyek ini antara lain Julius Robert Oppenheimer dan Enrico Fermi. Kedua orang ini adalah fisikawan ya. Dan Julius Robert Oppenheimer juga dikenal sebagai bapak bom atom karena beliau yang menggagas pembuatan teknologi bom atom yang nantinya akan digunakan dalam peperangan di Perang Dunia II. Nah, markas pelaksanaan proyek Manhattan ini ada di Oak Ridge, Tennessee, Amerika Serikat. Nah, Manhattan Project pada 16 Juli 1945 berhasil membuat bom atom dan menguji cobanya di wilayah kota Alamogordo, New Mexico, negara bagian di Amerika Serikat ya. Dan bom ini kemudian dipakai untuk menghancurkan kota Hiroshima dan Nagasaki di Jepang tanggal 6 Agustus dan 9 Agustus 1945. Bomnya apa aja sih namanya? Ini dinamakan oleh orang Amerika yang berhasil menghancurkan Hiroshima itu bom Little Boy dengan daya ledak 15.000 ton TNT. TNT itu jenis dynamit ya. Dan Fat Man yang berhasil menghancurkan Nagasaki dengan daya ledak 21.000 ton TNT. Little Boy, bocah kecil, kurus ya gambarnya ini. Terus Fat Man itu lelaki gemuk ya, berarti besar nih. Ini dia contoh potret kehancurannya. Ternyata efek bom atom ini sangat mematikan dan memicu kehancuran yang sangat parah, serta efek radioaktifnya sangat merusak kehidupan. Ketika Hiroshima dan Nagasaki habis di bom atom ini, daya ledaknya menghancurkan kota, bahkan sisa-sisa radioaktif akibat nuklir ya, itu ada bahan bakarnya pasti nuklir ledakannya, itu mempengaruhi kehidupan manusia setelahnya. Efeknya bisa cacat permanen hingga mereka meninggal gitu. Nah, nuklir itu seberbahaya itu ya, dari bahan unsurnya itu uranium dan plutonium. Tuh. Dan efek dari pengeboman Hiroshima dan Nagasaki akibat persenjataan yang dibuat dalam proyek Manhattan tadi ternyata memicu kekalahan Jepang dalam Perang Dunia II hingga Jepang menyerah kepada sekutu tanggal 15 Agustus 1945. Oke, kita lanjut ke senjata berikutnya. Persenjataan nuklir. Nah, nuklir ini suatu energi ya bisa dibilang berasal dari fisi atau pembelahan dan fusi atau penggabungan inti-inti atom. Inti-inti atom apa? Biasanya unsur tadi plutonium dan uranium yang memang memiliki energi yang sangat besar. Mungkin kalau kalian nonton film fiksi, bahan bakar yang digunakan di dada Iron Man itu sejenis itu ya, uranium atau plutonium gitu.
Cuman di film itu karena fiksi namanya mungkin dibeda-bedakan. Tapi bisa semirip itu energinya dan memiliki daya ledak yang besar ya. Nah, efek pelepasan energi dari nuklir ini sangat besar dan berlangsung cepat. Jadi efektif untuk menghancurkan, destruktif. Senjata nuklir adalah senjata kelompok non-konvensional yang sumber ledakannya dari hasil reaksi nuklir. Yes, nuklir. Nah, nuklir itu untuk lebih detailnya kalian bisa pelajari lagi. Cukup rumit ya. Intinya kalau kalian mengetahui nuklir, radiasinya sangat kuat, energinya sangat besar, dan kalau tidak bisa memanfaatkannya bisa memicu berbagai kehancuran. Gitu. Hingga 1945 hanya Amerika Serikat yang maju dalam persenjataan nuklirnya. Namun sejak 1967 banyak negara mulai mengembangkan nuklir, antara lain Amerika Serikat, Inggris, Prancis, Rusia, Tiongkok. Bahkan nuklir pun kemudian dikembangkan oleh negara-negara yang sebelumnya tidak mempunyai nuklir, antara lain India, Pakistan, Israel, Iran, dan Korea Utara. Nah, pasca 1991 di ujung Perang Dingin, perkembangan negara-negara penghasil nuklir makin terdorong ya setelah Uni Soviet bubar dan semakin banyak negara mengembangkan nuklir. Itu. Oke. Pernah dicatat pada tahun 1985 hulu ledak nuklir aktif di dunia itu sekitar 65.000 unit. Dan menurun jumlahnya di tahun 2002 menjadi 20.000 unit ya. Nah, kita perlu ketahui dampak nuklir secara yang positif yang kita tahu dalam kehidupan sehari-hari itu energi alternatif berupa pembangkit listrik tenaga nuklir. Dan efek negatifnya tadi efek penghancur. Kita lihat contohnya bom Hiroshima Nagasaki dan itu radiasinya sangat mematikan. Selain Hiroshima Nagasaki itu ada ledakan pembangkit listrik di Chernobyl, Ukraina tahun 1986. Bahkan perkembangan senjata nuklir menjadi isu global yang besar. Isu global yang besar ini maksudnya apa sih? Nah, jadi setiap negara yang mempunyai nuklir itu bisa memiliki kekuatan untuk mengontrol negara lain, semacam senjata untuk mengancam. Jadi Amerika contohnya punya nuklir, dia bisa mengancam negara-negara yang bertentangan dengan dia. Ayo, kamu macam-macam sama saya punya nuklir. Saya bisa kirimin nuklir melalui rudal misalnya. Nah, rudal nanti kita bahas berikutnya. Gitu. Namun dalam perkembangan senjata nuklir ada kesepakatan antara blok barat dan blok timur untuk mengaturnya. Ada perjanjian pertama nih, tanggal 1 Juli 1968 ada Nuclear Non-Proliferation Treaty atau perjanjian tidak mengembangkan nuklir, melibatkan Inggris, USA, dan Uni Soviet. Intinya menyepakati tidak menjual senjata nuklir atau memberikan informasi tentang senjata nuklir pada negara yang tidak mengembangkan nuklir. Jadi nuklir itu hanya dimonopoli oleh negara-negara besar intinya. Selanjutnya ada SALT 1 dan 2. SALT 1 26 Mei 72 dan SALT 2 18 Juni 1979. SALT Strategic Arms Limitation Talk, perjanjian pembatasan senjata strategis. SALT kenapa digelar? Karena untuk mengurangi ketegangan antara dua blok barat, blok timur, serta ternyata ekonomi Uni Soviet makin lama makin terpuruk di tahun 70-an akhir hingga 80-an ya, akibat besarnya pengeluaran di bidang militer. Kemudian yang ketiga ada perjanjian START 1 dan 2. Strategic Arms Reduction Treaty, perjanjian pengurangan senjata strategis. Hasil dari START ini, START 1 antara USA dan Uni Soviet, START 2 USA dan Rusia, yaitu berupa pemusnahan nuklir dengan daya luncur berjarak menengah. Jadi jarak menengah itu bisa lebih dari 500 km ya jangkauannya. Itu hampir bisa menyeberang benua. Nah, ke teknologi berikutnya, rudal atau peluru kendali. Rudal ini asal muasalnya dari teknologi roket. Roket sebelumnya digunakan dalam misi luar angkasa ya untuk meluncurkan pesawat ulang-alik. Dan rudal dibuat sebab dahulu ada kekhawatiran jika pesawat yang membawa bom nuklir akan tertembak terlebih dahulu sebelum bertugas. Maksudnya gini, ketika ada pesawat tempur yang membawa bom nuklir yang akan menghancurkan suatu tempat, kalau belum ada rudal, pesawat itu akan terancam oleh pesawat perang
lawan ya. Nah, rudal itu akan mempermudah pelemparan bom nuklir karena rudal itu seperti roket meluncur dia dari suatu titik A misalnya di Amerika Serikat, dan Amerika Serikat dari Alaska nih dia mau meluncurkan rudal yang membawa bom nuklir ke Rusia. Dia menyerang Rusia ke arah barat. Nah, ketika menyerang Rusia ke arah barat itulah si rudal itu nantinya akan membawa bom nuklir dan sampai di wilayah Rusia, dan Rusia mengalami kehancuran gitu contohnya. Jadi tanpa perlu pesawat tempur, bom nuklir bisa dibawa dengan rudal. Dan arah rudal bisa ditentukan melalui teknologi komputer dengan menentukan titik-titik koordinat permukaan bumi ya gitu. Kemudian rudal berperan penting juga sebagai alat pelontar hulu ledak nuklir. Nah, itu tadi semacam kalau kalian main petasan yang mirip roket itu ya. Nah, rudal itu sederhananya seperti kayak kalian main petasan gitu. Kalian luncurkan, sing terbang, dan rudal itu sampai untuk jeder gitu. Dan kalau di film-film rudal itu mungkin mirip kayak senjatanya Iron Man ya, yang ada semacam roket yang ngikutin orang itu mirip-mirip seperti rudal. Nah, para ahli rudal antara lain Robert Goddard dari Amerika Serikat, Konstantin Tsiolkovsky dari Rusia, dan Wernher von Braun dari Jerman. Nah, penggunaan rudal kemudian diatur dalam suatu badan namanya Missile Technology Control Regime. Menurut MTCR, suatu negara dilarang punya rudal berjangkauan lebih dari 300 km. Namun kini ternyata ya larangan itu tetap aja dilanggar karena perkembangan rudal itu makin pesat, apalagi setelah tahun 2000-an ya. Korea Utara bahkan mengembangkan rudal balistik antar benua yang jangkauannya hingga 7.000 km. Nah, negara yang mengembangkan rudal juga ditekan oleh MTCR itu untuk tidak menyebarkan ke negara berkembang. Monopoli lagi ya negara-negara besar, karena kalau hampir semua negara bisa mengembangkan rudal, maka peperangan yang lebih dahsyat dari Perang Dunia II akan terjadi mungkin. Dan perang nuklir itu efeknya lebih berbahaya lagi. Hiroshima dan Nagasaki udah jadi contoh kecil mengenai betapa berbahaya teknologi persenjataannya gitu. Dan pihak asing juga pernah menuduh Indonesia ketika LAPAN atau Lembaga Antariksa dan Penerbangan Nasional membuat sebuah roket eksperimental RX-250 LPN di tahun 1987. Di Indonesia dianggap setelah mengembangkan rudal, padahal roket itu untuk tujuan pertanian dan pengembangan sumber daya alam. Jadi Indonesia ketika itu masih menjadi negara berkembang dianggap, wah kok mau ikut-ikutan mengembangkan nuklir, nggak boleh kalau kata negara-negara besar ya gitu. Nah, jenis-jenis rudal antara lain rudal Scud dan rudal balistik antar benua. Rudal Scud ini pernah dipakai Irak ketika perang Teluk II, Irak versus Kuwait di tahun 1990-an. Rudal balistik jarak dekat ini jangkauannya darat ke darat ya, biasanya buatan Uni Soviet dengan tipe SS-1. Rudal yang berdaya ledak 5-80 kiloton ini dapat dibawa oleh suatu kendaraan TEL Transporter Electro Launcher. Nah, ini bentuknya ya. Dia jadi untuk jangkauan darat nih, rudal Scud. Nah, kemudian ada rudal balistik antar benua. Ini bisa menyeberang benua ya, jauh banget jangkauannya. Jenis rudal yang lintasannya mengikuti gerak parabola, melengkung dia dan terpengaruh gravitasi bumi. Jadi walaupun energinya besar, lengkungannya itu ada titik puncak dan ada titik rendahnya, gini gitu. Dan titik puncak dan rendahnya itu ditentukan dengan gravitasi bumi. Jangkauan rudal jenis ini sekitar 5.000 km sampai 12.000 km. Nah, ini variasi-variasi rudal balistik antar benua ya. Yang kecil itu orang tuh, ini tingginya panjang banget tuh. Ya, rudal seperti itu. Oke, kita lanjut ke teknologi yang berikutnya. Laser. Light amplification by stimulate emission of radiation. Amplifikasi cahaya oleh emisi radiasi yang distimulasikan. Laser ya sinar-sinar yang biasa warna merah atau hijau ya kalau kalian lihat di film-film gitu. Nah, laser ini diciptakan pada tahun 1960 oleh seorang fisikawan
bernama Theodore Harold Maiman. Nah, senjata laser bahkan bisa digunakan untuk memandu rudal dan bom saat penargetan sasaran secara akurat. Jadi laser itu disorot seperti kita menyorot senter ke suatu benda, dan laser itu nantinya akan memandu rudal hingga mengikuti titik berdasarkan senteran dari si laser itu. Hingga dengan adanya sinar laser itu memperkecil resiko salah sasaran. Karena kalau sampai salah sasaran, otomatis sudah buang-buang energi, bisa membunuh orang yang bukan menjadi target, atau bisa membunuh lokasi yang bukan jadi target. Nah, contoh senjata laser ada beberapa nih ya. Di era-era modern nih, di era tahun 2000-an, ada ALTB, ada LAWS, dan Laser Avenger. Kita ke Airborne Laser Test Belt ya. Dia ini sejenis pesawat, tapi di ujungnya itu ada semacam pancaran sinar laser ya. Dikembangkan oleh Boeing, Lockheed Martin, dan Northrop Grumman, beberapa fisikawan ya. Dan ALTB ini berhasil menghancurkan 3 rudal balistik dalam uji cobanya di Februari 2010. Terus ada lagi Laser Weapon System, dikembangkan oleh Raytheon, dan alat ini berupa pemancar sinar laser yang berhasil melenyapkan 16 mortar, 5 UAV, dan 4 UAV di tahun 2006, 2009, dan 2010. Kemudian ada lagi Laser Avenger. Bentuknya seperti mobil tapi di atasnya ada penembaknya nih. Ini laser ya. Dibuat pada 2009 dan mempunyai panas 20 kali lipat kompor listrik dan bisa memotong peluru artileri. Artileri itu semacam meriam tapi dibawa dengan sejenis mobil atau tanknya gitu. Nah, demikianlah anak-anak perkembangan teknologi dari teknologi luar angkasa dan teknologi persenjataan. Di teknologi persenjataan ini dampak positifnya itu tentu dalam bidang militer pertahanan ya, untuk mengamankan wilayah suatu negara, untuk menunjukkan kekuatan suatu negara dibandingkan negara lain. Namun di sisi negatifnya, dampaknya berupa kehancuran lingkungan alam, radiasi yang bisa memicu penyakit dan kematian. Jadi ketika kalian punya kemampuan teknologi yang luar biasa, berhati-hatilah dalam penggunaannya dan sebaiknya lebih bijak. Apalagi ketika di era perang dingin, teknologi persenjataan itu menjadi suatu hal yang digunakan untuk menghegemoni atau mempengaruhi lingkungan dan memperoleh kekuasaan positif yang kuat ketika di bidang politik. Oke, sekian, terima kasih. Mohon maaf kalau ada kesalahan kata teknis dan sebagainya. Semoga bermanfaat. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye.